Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara merubah WA biasa, WA official menjadi WA mod ya. Jadi di sini saya sudah menggunakan WA biasa saya ya, yang ini ya, ini WA biasa. Coba saya buka dari Play Store. Saya ketik WhatsApp. Nah, ini saya open. Nah, ini saya makan ya. Ini WA biasa, belum ada istimewanya. Nah, ini saya akan menunjukkan caranya bagaimana supaya WA biasa ini jadi berasa mod atau jadi WA mod, tapi yang pasti aman ya, karena yang kita pakai ini adalah WA official, bukan WA biasa. Jadi nggak perlu takut keblokir atau dan nggak perlu kita pakai metode link ya, metode ditautkan maksudnya ya. Jadi ada banyak cara, bisa pakai WA mod. WA mod itu ada yang jenisnya yang clone dan yang unclone, kemudian ada yang model ditautkan. Dan yang akan saya pakai sekarang ini, yang akan saya sharingkan adalah metode mengubah WA official jadi WA mod ya. Sebenarnya kita menginjekkan fitur-fitur yang ada di WA mod ke WA official kita. Jadi kita pakai WA ori. Nah, langsung aja seperti apa caranya. Yang pertama, tapi rekan-rekan harus sudah root ya. Terserah rootnya pakai apa. Kalau saya di sini rootnya pakai Magis ya, pakai Magis Manager. Sini saya menggunakan Magis Kitsune. Dan settingan yang diperlukan yaitu sebelum ke sana ya, di sini terlihat Yigis No karena Yigisnya saya disable ya. Kemudian RAM disk yes ya. Kalau RAM disknya masih no itu berarti HP rekan-rekan belum root ya, baru install APK aja. Dari boot image-nya itu belum di flash, belum di patch gitu ya. Oke, kalau sudah root, kalau belum tahu caranya root silahkan cari tutorial root dulu ya. Ini sudah kita lanjut ke caranya seperti apa. Caranya kita langsung masuk ke settingan ya. Settingan di sini yang perlu bagian Yigis ini harus disable ya, jangan enable gini ya. Jadi ini posisinya disable ya. Kalau kita buku Yigis kita pakai Yigis Next ya. Karena nanti kita akan menggunakan modulnya LS Push ya. Jadi dia butuh Yigis. Nah, Yigisnya saya pakai Yigis Next sebagai pengganti Yigis yang bawaannya Magis. Karena Yigis bawaannya Magis itu mudah terdeteksi ya, mudah terdeteksi aplikasi banking untuk saat ini. Jadi kita pakai Yigis Next itu lebih safety. Selanjutnya settingan lainnya di sini bagian configure Magis Hide. Di sini jangan lupa kita centang WA kita ya. Nah, ini yang WhatsApp ini kita centang gitu ya. Kalau nggak dicentang, biasanya kalau HP-nya root dia nggak mau, kesulitan login, kita nggak mau login biasanya. Oke, selanjutnya setelah kita login, kemudian modul yang harus ada di sini, bagian modul ya, yang wajib ada itu dua yang bawah ini ya. Yang paling bawah ini dulu, ini Yigis Next. Setelah itu kita install modul LS Push ya. Jadi yang atasnya Yigis Next ini ya. Ini tulisannya modul suspended because Yigis is not enabled. Ini karena saya pakai Yigis Next ya. Jadi Yigis bawaannya Magis itu kan saya disable. Jadi seolah-olah saya nggak mengaktifkan Yigis atau nggak ada Yigisnya. Tapi sudah saya ganti pakai Yigis Next yang paling bawah ini. Dan dia jalan. Seolah-olah saja nggak jalan. Seolah-olah nggak terdeteksi adanya Yigis, tapi aktualnya ini sudah ada jalan. Nanti bisa dibuktikan. Kalau Yigis LS Push-nya ini bisa ya, ini saya geser yang atas. Saya akan masuk ke LS Push ya. Nah, di sini
yang perlu kita install adalah aplikasi namanya modul WA Enhancer ya. Nanti APK-nya bisa di-download di Telegram. Nanti saya kasih link downloadnya, ataupun download langsung dari YouTube ini juga ada. Nanti saya kasih linknya gitu. Nanti bisa dicek di komentar paling atas ya. Nanti saya taruh di komentar paling atas atau mungkin di deskripsi. Tapi saya biasanya di komentar paling atas saya pin gitu. Nah, di sini saya sudah download dari Telegram. Ada grupnya ya. Saya download dari Telegram. Saya sudah grupnya ini. Nah, ini nanti ini tinggal di download aja ya. Nanti kalau mau gabung di grup Telegramnya ya silahkan ya. Kalau mau download langsung nanti saya share di cloud ya. Ini saya sudah download. Ini coba akan saya install. Misalnya seperti biasa ya, install file APK biasa. Kita install. Nanti akan masuk ke LS Bus bagian modul ya. Oke. Nah, ini udah terdeteksi di atasnya, cuman nanti masih perlu di setting dan di restart HP-nya. Oke, ini saya lewati dulu, saya masuk ke LS Bus. Nah, dia ada di ini paling bawah ya, agak buram karena dia statusnya masih belum di enable. Ini saya klik, saya pilih enable. Nah, setelah enable, ini kita centang dua ini ya, yang sistem framework sama WhatsApp yang official itu kita centang. Setelah itu kita reboot HP-nya. Oke, sementara rekamannya saya matikan dulu, saya mau reboot HP ya. Oke, ini HP saya sudah reboot barusan. Sebelumnya kita cek lagi WA-nya, tampilannya masih standar ya, bawaan WA official. Ini saya akan masuk ke LS Post-nya ya. LS Post, kemudian ke bagian modul. Nah, ini kita cari WA Enhancer ya. Yang ini kita klik. Kemudian ini kita masuk ke bagian settingan ya, setting. Ya. Ini sudah hijau ya. Di sini ada versinya yang disupport, bisa untuk WA biasa, bisa untuk WA bisnis juga. Cuman kebetulan sini saya pakai WA biasa contohnya. Kemudian di bagian home ini ada menu impor untuk mengimpor settingan, kemudian untuk ekspor kalau kita ingin ekspor settingan, kemudian nanti bisa dibagikan ke teman, atau kita mau misalnya hapus WA kemudian install baru, nanti tinggal diimpor lagi settingannya, nanti akan sesuai dengan settingan yang sudah kita ekspor tadi ya. Kemudian untuk reset setting mengambilkan setting ke default bawaan. Oke, langsung kita akan ke bagian yang halaman paling pertama dulu. Nah, di sini ada ke general dulu ya. General ini kita lewati aja. Nah, ini perlu ini ya. Kita centang ya yang nomor 2. Ini enable verbose lock for debugger, ini kita biarkan default gini aja. Oh, ini maksud saya bootloader spoofer. Nah, ini kita aktifkan ya. Ini perlu kita aktifkan biar lebih aman WA-nya. Kemudian yang lainnya apa ya yang penting. Oke, langsung kita kembali ke home screen aja. Show menu button. Nah, ini untuk menampilkan icon di atas WA ya. Coba sebelumnya WA-nya itu seperti ini. Nah, polosan di atasnya. Nanti ketika saya centang, saya aktifkan show menu button as icon. Di sini nanti ketika saya buka WA akan otomatis restart ya WA-nya. Lah, ini dia akan merestart WA dan merubah tampilan. Nah, ini ada tampilan paling atas kamera, kemudian reboot WA, kemudian ghost mode. Ghost mode itu orang nggak tahu kalau kita sedang online, kemudian orang kirim pesan ke kita itu statusnya centang 1, dan kemudian kalau
kita baca juga tidak muncul centang birunya seperti itu ya Gus Mode. Kemudian yang gambar mata ini freeze lasin ya. Kalau kita aktifkan nanti online terakhir kita ya yang saat ini gitu ya. Nah, misalnya saya tampilkan. Nah, jadi orang nggak tahu kalau misalnya kita sudah sekarang online itu orang nggak tahu, taunya ya yang tadi itu pas waktu freeze online yaitu terakhir onlinenya seperti itu. Kemudian di sini ada menu kirim WA langsung ke nomor tanpa menyimpan kontaknya juga bisa ya. Kita kirim nomornya berapa ini saya ketik ngawur ya, kemudian kirim message gitu. Nah, ini nomornya karena saya ngawur jadi nggak bisa, tapi kalau di sini nomor beneran ya bisa ya. Kemudian kita coba lagi yang lainnya, show name. Nah, show name ini menampilkan nama di bagian atas. Nah, seperti ini kan tulisannya WhatsApp ya yang kiri atas itu, nanti akan saya ganti dengan nama Fahmi misalnya ya, nama yang ada di HP saya aktifkan. Kita ke WA nya lagi, kita restart supaya tampilannya ganti. Nah, ini sudah muncul nama. Dan fitur yang lainnya, show bio. Nah, ini menampilkan status di bawah nama ya. Coba kita aktifkan. Ini yang atas bawahnya nama, nanti akan muncul tulisan. Nah, ini header I'm using WhatsApp. Nah, itu bisa kita ganti ya statusnya. Oke, kemudian coba yang lainnya. DND mode. DND itu apa ya? Saya lupa. Coba kita aktifkan ya. DND. Oh, ini DND yang gambar pesawat ini ya. Kalau ini kita aktifkan ya seperti kita mengaktifkan mode pesawat ya. Jadi tapi khusus untuk WA saja. Jadi WA kita nggak akan bisa menerima panggilan telepon, nggak akan bisa menerima pesan gitu. Tapi kalau orang telepon biasa, SMS tetap masuk. Kita browsingan internet juga tetap jalan gitu ya. Jadi khusus mode pesawat untuk WA-nya saja. Oke, lanjut. Enable chat button. Oh, ini menambahkan tombol pada halaman utama untuk memulai percakapan. Ini tombol plus ini ya. Tuh, yang sebelah kanan bawah ya. Enable restart button. Oh, ini yang tanda lingkaran di atas itu ya. Coba saya disable ini. Nah, sebelahnya kamera atas itu kan ada tanda panah melingkar ya. Coba saya restart. Nah, hilang kan ya. Buat restart WA-nya aja. Oke, selanjutnya spirit group. Ya, ini untuk misah antara chat dengan grup ya. Kalau aslinya kan ini chat sama grup kan jadi satu ya. Coba saya pisah, saya aktifkan. Nanti harusnya bagian bawah beda nanti. Nah, ini ya. Ini yang chat biasa, yang ini yang grup. Chat biasa, ini grup. Seperti itu ya. Oke, lanjut. So online dot in conversation list. Jadi kalau ada orang online, ada orang lagi online, nanti ada tanda titiknya ya, biasanya warna hijau ya. Coba saya aktifkan. Nah, ini kan yang sebelah kiri nggak kelihatan ada orang online ya. Nah, nanti kalau ada hijaunya muncul berarti kayak ini ya. Ya, yang paling atas ini ada hijaunya, dia lagi online gitu. Nah, ini juga lagi online yang atas seperti itu. Nah, ini lagi online. Oke, lanjut. So online last seen in conversation. Jadi ini menampilkan jam berapa kawan kita yang ada di dalam chat itu terakhir online ya. Saya coba ya. Nanti ada tulisannya. Nah, ini ya yang warna kuning sebelah kanan di atasnya jam itu dia kan ada last seen today, terakhir terlihat jam 16.16 gitu ya.
Nah, ini terakhir online jam sekian, seperti itu ya. Kayaknya enable filter chat for type ya. Ini untuk filter pencarian chat ya. Sepertinya kita coba aktifkan, kita restart. Kita munculkan dulu tombol pencariannya ya. Search function ini fungsi pencarian, kita pilih icon saja. Nanti harusnya di bagian atas ada tombol untuk pencarian ya. Nah, ini sebelah kanannya kamera, ini untuk pencarian ya. Kita mau cari yang pesan yang belum dibaca, misalnya tuh ada filternya untuk cari foto juga bisa. Kemudian cari link, kemudian cari dokumen, ini dokumennya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Apalagi mungkin kita back dulu. Nah, ini conversation screen atau halaman percakapan. Ini terus online ya, jadi kalau ada orang online jadi kayak bling gitu, tapi saya nggak terlalu butuh fitur ini. Anti revoke message ya, ini ya kita perlu ya ini. Jadi kalau orang menghapus pesan di WA, kita masih bisa baca gitu ya. Ini tuh icon aja tuh. Jadi kalau WA biasa kan nggak bisa kalau ada orang yang hapus pesan gitu. Saya coba ada nggak ya pesan yang sudah dihapus misalnya. Coba cari ya. Nah, seperti ini nih, yang atas ini kan ada lingkaran merah ya. Itu pesan yang sudah dihapus, itu ada tanda lingkaran merah dicoret itu di sebelah kanan bawah itu ya, seperti itu. Atau dalam bentuk tag nanti tulisannya akan tertulis dihapus gitu. Kalau bentuk tag ini kan tadi saya pilih ikon ya, yang ikon. Nah, ini yang bawa ikon. Kalau dari tag nanti akan muncul tulisan pesan dihapus gitu. Tapi tetap kita baca pesannya. Kemudian anti delete status ya. Ini kita kasih ikon juga. Jadi kalau kalau ada orang menghapus statusnya, kita tetap bisa lihat gitu. Ini saya contohnya nggak tahu ya pesan yang lagi dihapus, soalnya nggak harus buka satu-satu, nanti baru tahu pesan yang mana yang dihapus gitu. Nanti ada tandanya kalau misalnya dihapus ya. Oke, saya lewati aja. Kemudian anti disappearing message, kalau misalnya orang setting pesannya akan hilang setelah berapa lama, itu bisa kita aktifkan, nanti pesannya nggak akan hilang. Kemudian disable pin chat limit ya, ini bisa kita gunakan. Jadi misalnya saya aktifkan dulu, saya pilih misalnya grup ini kan saya pin gitu ya, ini ada pin ya, kalau di pin itu dia nanti akan berada di paling atas gitu ya. Nah, itu nggak ada batasan, kita mau berapa yang di pin itu bisa tuh. Nah, ini saya pin lagi, biasanya kan 3 idealnya, kita lebih dari 3 juga bisa. Nah, ini kan udah 4 kan, udah jelas bisa ya.
Kalau normalnya kan dibatasi 3 kalau bawaan WA yang orinya. Oke, kita lanjut lagi. Remove forward limit. Nah, ini bisa kita pakai bisa enggak gitu buat membatasi eh, biar nggak dianggap spam kalau kita suatu pesan yang sering di forward ya. Kemudian hit forward tag ya, ini untuk menghilangkan tulisan forward kalau kita mengforward pesan ya. Banyak banget ini ya. Bisa kita tambah lagi misalnya confirmation before sending sticker. Jadi kalau kita mau kirim stiker itu nggak langsung terkirim ya, kadang kan salah klik gambar gitu ya. Jadi nanti ada pilihannya, ada konfirmasi gitu ya. Ketika kita mau kirim stiker itu, misalnya saya mau kirim stiker ini gitu lah, ini kan ada pilihan send gitu, nggak langsung terkirim gitu ya. Nah, seperti itu. Kita cek fitur lainnya lagi. Ini remove stem from copied message. Jadi kalau kita mengcopy message bisa tanggal dan jamnya itu dihilangkan juga bisa. Kemudian kita back aja lagi. Ini enable copy status ya. Ini kita bisa mengcopy status orang ataupun mendownload status orang, kemudian menjadikan status orang itu kita kirim jadi status kita gitu ya. Dan privacy ya privacy di sini show freeze slash button, tombol untuk status online terakhir ya, kita bisa buat freeze atau kita buat update gitu. Kemudian ghost mode button, oh ini tombol yang ada di atas tadi ya, jadi bisa kita matikan atau kita hilangkan, kemudian kita tampilkan. Nah, ini freeze lasin ya, berarti kalau jam sekarang ini nanti akan terbaca terus online terakhir, padahal kita sebenarnya online tapi kebacanya ya sudah lama gak online gitu seolah-olah. Kemudian hit blue tick ya, ini untuk menyembunyikan status dibaca gitu ya. Kalau kita kirim pesan, orang kirim pesan ke kita, kita sudah lihat gitu, di sana nggak akan centang biru ya. Nah, kemudian di sini ada bawahnya ada send blue tick upon reply ya. Jadi centang birunya baru akan muncul kalau kita membalas pesan ya. Kalau kita melihat pesan saja, centang birunya nggak akan muncul seperti itu. Hit recording audio lah, ini kalau kita enable nanti ketika kita merekam itu nggak ada tulisan. Kemudian hit typing, ketika kita sedang mengetik itu nggak muncul, nggak terlihat ya di chat lawan itu ya, di WA-nya lawan kita. Kemudian unlimited view once, kadang kan orang pesan kirim ke kita di setting hanya bisa terlihat satu kali ya, dengan kita aktifkan ini nggak akan hilang pesannya, kita mau bisa lihat terus sewaktu-waktu gitu. Kemudian hit view status, nah ini kalau kita buka status orang, kita kita cek status orang, dia nggak akan tahu kalau kita lihat status itu. Tapi kalau kita bikin status, orang lihat status kita tetap muncul ya, kita bisa lihat statusnya orang. Orang yang lihat status kita tetap bisa tahu. Apalagi ya, ini terkait gambar, kita bisa setting default HD quality untuk gambar yang kita kirim, seperti itu.
dan seterusnya. Kemudian apalagi nih yang paling kan, ini untuk tampilan aja ya, pilihan warna-warna tampilan gitu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Jadi fungsi dari modul WA Enhancer pada LS Bus ini fungsinya untuk menginjekkan fitur mod ke WA official kita, ke WA resmi kita. Jadi seolah-olah WA resmi kita baik dari tampilan maupun fitur-fiturnya itu sama seperti WA mod. WA mod itu misalnya GB WhatsApp, FM WhatsApp, Aero WhatsApp, dan lain-lain ya. Saya sudah nyoba macam-macam gitu ya. Ya memang saya suka, cuman kan akhir-akhir ini security-nya makin diperketat sama si WA ini ya, sama mereka ya. Jadi kadang itu ada orang yang WA-nya di-ban, kemudian eh, nggak bisa kita linkkan dengan WA mod dan lain-lain, sering ada kendala ya. Untuk dengan cara ini kita masih bisa mengoprek-oprek WA kita jadi seperti WA mod gitu ya, baik tampilan maupun fitur-fiturnya. Demikian tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kurang-kurangnya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di like dan silahkan kalau mau di share dengan yang lain ya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tulis komen kalau ada pertanyaan, insya Allah saya balas. Insya Allah langsung saya balas lah kalau saya nggak repot banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.